Yayat ini menjerit. Ya ampun, kok bisa seperti ini? Bayi dari istrinya si Tuti, ini bentuknya ini kayak kera. Mukanya ini tertutup oleh bulu rambut yang sangat lebat. Akan tetapi, nafasnya ini tersenggah-senggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Karena apa? Banyak yang baru masuk, baru nonton kayak gitu ya. Mohon maaf kalau tiba-tiba kaget terdengar di telinga kalian ya kan, terdengar boom gitu kan ya. Ini memang ciri khas dari channel saya gitu ya. Nah, pastikan semuanya udah absen. Namanya siapa, kotanya di mana. Nah, di cerita kali ini lanjutan dari part 1 yang kemarin yang berjudul Istriku Trisam dengan Para Siluman. Di cerita itu, di part kemarin, di part 1-nya, ini menceritakan jika saat itu Tuti ternyata lahiran bukannya di tempat bidan, melainkan di rumah kosong, rumah bekas bangunan Belanda. Dan pada saat itu ada seorang security, ada seorang satpam, dia jaga ya kan di bangunan-bangunan itu, melihat Yayat ya kan mau masuk ke dalam rumah kosong tersebut, dihentikan. Dan pada saat mereka ini masuk, mereka ini dikagetkan. Ternyata bayi yang lahir dari Tuti ini seekor kera, bentukannya ini hampir kayak kera, separuh manusia separuh kera bayinya itu. Semua terbelalak, kaget segala macam dalam kondisi Tuti juga lemas. Nah, hingga yang namanya Pak Rois ya kan, seorang security tadi, ini terpaksa membawa mereka ke pos penjagaan. Dan disinilah semua terbongkar. Part 2 ini akan menjawab semuanya. Sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Tuti. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di cerita ini memang semuanya sudah disamarkan, kejadian juga sudah lama sekali, nama, tempat, segala macam sudah disamarkan. Ini dari pengirim cerita meminta seperti itu. Yang jelas ini sudah aman untuk saya bawakan, gitu ya. Nah, di sini Pak Rois membawa ke pos satpam, pos penjagaan. Yayat ini kaget kenapa bayinya bisa seperti ini. Dan dalam keadaan ini meninggal, tak bernyawa. Awalnya pas di rumah kosong itu, bayi yang berwujud kera tadi ini masih ada nafas. Akan tetapi ketika dibawa ke pos penjagaan, ini bayi sudah tidak bernyawa. Sebenarnya ada apa? Saat itu Tuti hanya terus-menerus, "Mas, minta maaf, aku minta maaf, Mas, aku minta maaf, maafin aku, Mas, maafin aku, ini semua salahku." Pak Rois bisa dikatakan dia punya indera keenam, dan Pak Rois ini peka terhadap hal-hal mistis. Pak Rois pun bilang, yang pertama, kamu siapa namanya? "Saya Yayat, Pak." "Kamu kena gendam. Kamu ini kayak kesihir. Yang kamu lihat, ya kan? Ini kamu mengatakan itu tempat bidan atau segala macam. Ya memang benar itu di penglihatan kamu. Tapi kalian ini sebenarnya sedang dibawa ke dunia gaib. Sebenarnya apa yang dilakukan kamu? Kamu itu ngelakuin apa lagi, Mbak Tuti?" "Iya Pak, maafin saya Pak, maafin saya." Pak ya juga nangis di situ, udah nggak bisa apa-apa. "Iyo, kamu itu ngelakuin apa loh, Dek? Kok bisa-bisanya seperti ini?" "Mas gak habis pikir." Nah, saat itulah Tuti memohon-mohon, minta maaf, dan Tuti pun menjelaskan sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Tuti. Cerita kita tarik mundur, flashback ini. Kita bawa ke belakang. Ada apa kok bisa Tuti melahirkan bayi seekor kera? Nah, cerita kita tarik mundur, flashback nih Mas Abril. Langsung Mas Abril, layarnya di hitam putih. Pada suatu ketika, saat Tuti main ke tempat ibunya, ibu dan beberapa saudara Tuti ini terus-terusan mendesak. Apalagi bapaknya Tuti. Mereka ini terus ngomongin terus. Apalagi ketika Tuti ini diantar oleh Yayat. Yayat ini digempur terus-menerus. "Kapan kamu mau punya anak? Kapan? Pernikahan kalian ini udah lama sekali. Mau sampai kapan kalian seperti ini?" Nah, Tuti ini sangat kasihan kepada suaminya.
Tuti memikirkan hal itu terus-menerus. Ya kan? Tuti memikirkan hal itu terus-menerus, Tuti ini sedih. Ya kan? Walaupun di sini Tuti sudah pernah berjanji. Nah, buat teman-teman yang bingung akan ceritanya, ini alangkah baiknya ini nonton part 1 dulu. Gitu. Part 1 dulu baru nonton ini part 2-nya. Jadi tidak kebingungan. Pada suatu ketika Tuti ini gelisah, nggak tahu kenapa. Ini tengah malam, suaminya udah tertidur nih. Tuti ini gelisah, mondar-mandir. Sampai dia ini keluar rumah. Nggak tahu apa yang sedang dirasakan oleh Tuti. Tuti pun nggak ngerti. Ini perasaan apa kok aku cemas. Tuti mondar-mandir di halaman rumah. Muter. Lihat langit. Ini posisinya udah jam 12 malam. Bahkan lewat. Setelah itu Tuti masuk lagi. Tuti masuk lagi melihat suaminya ini tidur pulas. Dan Tuti ini sedih melihat suaminya. Ya Allah, ini kok suamiku sering dimarahin sama orang tuaku. Sedangkan aku ketika berada di tempat suamiku, ibunya ini baik sama aku. Aku harus gimana? Bingung aku. Bener-bener kepikiran terus-menerus. Hingga pada akhirnya Tuti pun lelah. Dan Tuti pun tertidur. Nah, pada saat Tuti tertidur, ini tiba-tiba Tuti berada ini di samping kandang kerbau. Akan tetapi ini kerbaunya ini nggak ada, kosong. Jadi bekas kandang kerbau. Kok aku ada di sini? Tuti bingung, dalam mimpinya ini Tuti bingung. Ada apa ini? Tiba-tiba ini ada orang pakaiannya ini hampir kayak pendekar. Dia kayak pakaian-pakaian silat. Warnanya ini hitam, dalamnya ini putih, ya kan? Dia pakai ikat kepala dan bagian mukanya ini berewokan. Tanpa mengatakan apa-apa, ya, nggak tahu kenapa Tuti ini kayak mau mendekat dengan orang itu, kayak pengen mendekat. Harusnya takut. Tuti kayak mendekat. Saya di mana ya Pak? Dikasih selendang. Bapak itu menyerahkan potongan selendang. Jadi kayak ngasih tahu ini selendang untuk mengusap air matanya Tuti. Iya Pak, saya sedih, saya nggak ngerti. Saya harus gimana? Tuti cerita. Tuti menceritakan semuanya. Kami berdua, saya dan suami saya, ini menikah sudah lama. Belum dikaruniai anak, akan tetapi keluarga saya terus-menerus menekan suami saya. Menekan saya nggak tahu harus bagaimana. Nah, laki-laki brewok tadi, ya kan, yang pakaiannya kayak pendekar, ini tiba-tiba mengajak Tuti. Ini tanpa mengucapkan kata-kata. Tuti ngikutin, ya kan, laki-laki tadi jalan jauh. Dan tiba-tiba, ini Tuti melihat sebuah gua. Ini kondisinya memang bener-bener gelap. Tuti diajak masuk ke gua. Saat itu, laki-laki brewokan tadi ini mengatakan, tunggu, ngenteni kene sik. Tuti berada. Ini pintu masuk gua, Tuti ini baru masuk mungkin kurang lebih 3 meter, 3 langkah. Nah, gak lama kemudian, laki-laki itu hilang. Nah, setelah laki-laki itu hilang, munculnya ini seorang perempuan cantik sekali. Dengan bermahkota, ya. Ini pakaiannya ini serba emas, pernak-perniknya ini serba emas. Saat itu perempuan itu ngomong sama Tuti. Ini seperti ratu. Perempuan tadi ini mendekat. Ada apa? Saya di mana ini? Pinginmu apa? Kamu pingin apa? Ini perempuan yang sangat cantik sekali dengan pernak-pernik serba emas. Bener-bener kayak sosoknya ini kayak ratu. Saya menginginkan anak, saya menginginkan putra, saya menginginkan bayi. Tapi saya nggak ngerti ini saya di mana. Gampang, asal kamu mau persyaratannya. Persyaratan apa? Apa kamu siap syaratnya? Iya, saya mau, saya pengen punya anak, apapun syaratnya. Melu aku ning buri, ikuti aku. Nah, pada saat itu perempuan cantik tadi yang bener-bener menggunakan serba emas, mahkota gitu kan ya, ini membalikkan badan, dan pada saat membalikkan badan Tuti kaget. Perempuan tadi ini memiliki ekor. Loh, kok kayak ekor kera? Akan tetapi ini Tuti hanya membatin. Di dalam mimpinya Tuti ini hanya membatin. Saat itu, ya kan, ini Tuti dibawa ke belakang gua itu. Ternyata di dalam gua itu kayak ada ruangan-ruangan. Dan di balik itu, ya kan, Tuti dikagetkan ada sebuah kolam besar. Airnya jernih dan ada ikan emas di situ. Tapi hanya satu ikan. Dan tak lama kemudian, Tuti saat melihat ikan itu terus-menerus, tiba-tiba air yang begitu bening, ya kan,
jernih. Ini berubah menjadi darah kental, darah merah kental. Dan ikan itu tiba-tiba ya kan, ini membesar dan berubah wujudnya. Ini manusia setengah kera. Jadi kayak siluman. Nah, dia muncul. Saat dia ini naik ke atas, kera tadi, kera laki-laki tadi, ini tiba-tiba darah ini surut. Langsung surut. Dan kera tadi ini langsung mengulurkan tangannya. Berjabat tangan dengan Tuti. Tuti pun menggenggam. Tuti kaget sekali. Tangannya ini penuh dengan bulu. Dan tangannya ini lebar, besar. Reneo, kesini. Masuk sini. Tuti pun akhirnya turun ke kolam itu yang sudah tidak ada air. Pada saat Tuti ini udah ditarik ya kan, Tuti ini masuk ke dalam kolam tersebut. Tuti ini langsung dipeluk oleh makhluk itu. Dipeluklah Tuti. Nah, saat Tuti dipeluk, Tuti ini sudah tidak sadarkan diri. Pada saat Tuti sudah tidak sadarkan diri, tiba-tiba Tuti sudah berada di ranjang yang sangat bagus sekali. Ranjang itu terbuat dari ukir-ukiran kayu. Kuno, ranjang itu benar-benar kuno. Dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan emas. Dan tak lama kemudian, Ratu tadi menggendong seorang bayi. Ratu yang mengizinkan Tuti, ya kan, yang mengizinkan Tuti berjabat tangan, ya kan, berjabat tangan terus masuk ke dalam kolam itu, dipeluk oleh makhluk yang berwujud kayak kera, jantan. Ini tiba-tiba Ratu tadi ini masuk ya kan, menemui Tuti yang berada di ranjang yang sangat mewah. Nah, bayi itu diserahkan kepada Tuti. Ini bayimu. Bayi yang menggemaskan sekali. Bayi laki-laki ganteng wujudnya. Tuti ini sangat senang sekali dan heran. Ratu, aku kapan hamil? Aku kenapa tidak merasakan hal itu? Ini bayi apa? Tuti pun bertanya. Ini dari mana? Bayi ini. Tuti sangat senang sekali. Tuti ini bingung, saking senangnya. Tiba-tiba Tuti ini terbangun. Bayiku. Nah, tak lama kemudian Yayat pun kebangun. Dek, kamu kenapa? Bayiku. Dek, bangun dek. Kamu kenapa? Ya ampun, Mas. Ternyata aku hanya mimpi. Kamu mimpi apa? Kamu mimpi apa? Kok tadi bilang bayi. Yayat pun mengatakan seperti itu. Bertanya seperti itu. Ya, Mas. Ternyata hanya mimpi. Aku menggendong seorang bayi. Tuti pun mengatakan kepada Yayat seperti itu. Aku menggendong seorang bayi. Udah, Dek. Kamu kecapean. Udah, lanjut istirahat. Iya, Mas. Akan tetapi, ketika Yayat kembali tidur, Tuti ini gak tidur. Apa sebenarnya? Mimpi apa? Ada apa ini? Sudahlah, ini hanya bunga tidur. Tuti berpikir seperti itu. Singkat cerita, pada suatu ketika ya kan, belanjaan rumah ini habis. Yang membuat Tuti terpaksa ini harus ke pasar. Tuti bilang sama suaminya, Mas, belanjaan habis. Ya udah, kamu ke pasar ya kan, beli ini ya. Ya, ini uangnya. Aku berangkat kerja. Aku ada proyek di mana aku harus bikin sesuatu. Nih ada orang yang nyuruh aku. Iya, Mas, hati-hati. Tuti setelah mendapatkan uang ya kan dari suaminya, Tuti pun langsung bergegas ke pasar. Pada saat di pasar, Tuti ini belanja. Tiba-tiba Tuti kaget ketika tanpa sengaja mata Tuti ini tiba-tiba pas lagi dia ini naik ke atas gitu kan ya. Dia lagi menadahkan kepalanya, gak sadar. Aku pernah lihat orang itu. Ternyata di kerumunan banyak orang di pasar, ini di tengah-tengah nyempil, ini ada orang yang brewokan. Orang yang brewokan dengan menggunakan pakaian pendekar yang pernah menemui Tuti di mimpi. Bukannya orang itu yang pernah ada di mimpiku. Tuti bingung. Bukannya itu orang yang ada di mimpiku. Nah, pada saat itu Tuti tidak jadi belanja. Mbak, jadi beli apa? Ini loh, ini masih segar ini. Nah, Tuti ini gak gubris. Pedagang yang menawarkan itu Tuti gak gubris. Justru Tuti malah mencari orang tersebut ketika di kerumunan banyak orang tersebut ya kan. Ini tiba-tiba hilang. Kemana? Sedangkan di pasar ini saling berdesak-desakan.
Tuti bingung, ini nyarinya kemana lagi nih orang larinya kemana lagi nih, jalannya kemana lagi nih. Gak lama kemudian mata Tuti tertuju. Ini orang kembali muncul di kerumunan agak jauh lagi. Dan orang tersebut ini kayak mengasih kode, kayak memberikan kode. Ikuti aku, ikuti aku, ikuti aku. Tuti lupa akan belanjaan. Tuti lupa akan tugas yang dimana aku harus belanja. Tuti lupa. Tuti membuntuti orang itu. Orang itu jalan terus dibuntuti sama Tuti. Walaupun berdesak-desakan, Tuti ini melihat orang itu. Orang yang berbrewokan, menggunakan ikat kepala, ya kan, bajunya serba hitam, dalamnya putih, gitu kan ya, kayak pendekar persis. Si Tuti ngikutin. Kagetnya, ternyata di belakang pasar ini ada kandang kerbau. Tuti kaget ketika melihat kandang kerbau itu sama dengan mimpi Tuti. Lah, bukannya kandang ini sama dengan apa yang ada di mimpiku. Saat itu Tuti nyari orang itu gak ketemu-ketemu. Dan anehnya, ini Tuti kaget ketika melihat, loh ini kandang kerbau, ini kok sama kayak di mimpiku. Gak ada kerbaunya. Nah, Tuti pun akhirnya memutuskan untuk bersandar di dinding-dinding kandang kerbau. Nah, saat itu juga anehnya Tuti terbayang suaminya itu dimaki-maki sama mertuanya. Tuti tiba-tiba menangis. Yang awalnya Tuti ini mau mencari orang yang mirip pendekar itu, ini justru Tuti terbayang, ya kan, suaminya ini dimaki-maki sama mertuanya. Saat Tuti menangis tiba-tiba ada yang menyodorkan kain. Saat tangan itu menyodorkan, ya kan, Tuti ini kaget karena apa? Ternyata potongan selendang tadi sama persis dengan apa yang dimimpi Tuti. Lah, tangan siapa ini? Saat Tuti ini melihat orang yang memberikan kain itu, Tuti kaget. Ternyata ini pria yang misterius tadi, pendekar yang misterius tadi, yang brewokan, menyodorkan kain itu. Persis apa yang dimimpi Tuti. Disuruh mengusap air mata Tuti. Tuti pun akhirnya mengusap air matanya. Dan tak lama kemudian, orang misterius itu yang mirip dengan pendekar ini justru mengajak Tuti. Sama persis urutannya sama kayak mimpinya Tuti. Tuti jalan mengikuti pendekar itu. Brewokan, pakai ikat kepala, bajunya ini serba hitam, dalamannya putih. Ini persis dengan pendekar. Tuti mengikuti. Anehnya, yang dimimpi Tuti ini sepertinya berjalan panjang. Tapi anehnya, ya kan, ini hanya berapa langkah, Tuti dikagetkan. Tuti sudah berada di bibir gua. Di pintu gua yang sangat besar sekali. Pendekar itu seraya ini mengajak Tuti masuk ke dalam gua tersebut. Baru 3 langkah, pendekar itu menghentikan Tuti. Sama persis urutannya. Pendekar itu akhirnya masuk ke dalam gua. Tuti dihentikan kurang lebih 3 jangka, sama persis. Dan tak lama kemudian keluarlah seorang ratu. Anehnya ada sebuah perbedaan, di mana saat di mimpi Tuti, perempuan itu terlihat cantik. Nah, di nyatanya Tuti melihat perempuan itu separuhnya ini adalah seekor kera. Ini mimpinya urutannya persis. Akan tetapi ini kok ada seorang perempuan menggunakan mahkota, semuanya serba emas, pakaiannya ini serba emas. Yang di mimpiku ini perempuan cantik. Ini kayak perempuan tapi nggak sempurna. Sebagian ini banyak bulunya di muka, hampir kayak kera. Perempuan kera tadi, ya kan, makhluk itu tadi, ini ngomong sama Tuti. Aku tahu inginku. Tuti bingung, loh kok perempuan ini tiba-tiba tahu. Tuti pun mengatakan, iya, aku hidupnya ini damai, aku punya keturunan dengan suamiku. Ratu ini siapa? Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya hanya pengen itu di kehidupan saya. Maka kamu akan terpenuhi semua keinginanmu. Akhirnya Tuti pun mengiyakan. Tuti mengiyakan dan akhirnya si ratu tadi yang sebagian mukanya ini kayak kera gitu kan ya, perhiasannya pernak-pernik banyak banget, ya kan, pakai mahkota, dia ini berjalan. Tuti kaget ketika melihat perempuan yang separuh sebagiannya ini kera, ini berekor ternyata. Mempunyai ekor. Sama persis dengan mimpinya. Bedanya, di mimpinya Tuti, perempuan itu terlihat sempurna. Akan tetapi, ini di dunia yang Tuti sedang jalani, ya kan, ini
Tuti melihat ini hanya separuh. Yang sebagian muka ini manusia, yang sebagiannya ini kera. Nah, singkat cerita akhirnya Tuti membuntuti makhluk itu. Tuti memanggilnya ini dengan sebutan ratu. Iya ratu, saya harus gimana? Saat itu juga Tuti tercengang ketika melihat kolam besar. Ini ada ikan emas di balik gua itu. Jadi gua itu banyak ruangan-ruangan. Saat itu juga ratu tadi ini ngomong sama Tuti. Lihatlah ikan emas itu. Mata Tuti ini langsung melihat ke ikan emas itu tadi. Dan tiba-tiba sesuai apa dengan mimpi Tuti. Kolam yang airnya jernih, ada ikan emas tiba-tiba berubah menjadi kolam darah. Ini kolam menjadi darah yang kental. Dan ikan tadi membesar dan muncul dari permukaan air ini keluar. Ini seorang raksasa kera. Ini kera laki-laki. Akan tetapi ini hampir kayak manusia juga. Dengan berbadan kekar penuh bulu, tiba-tiba menadahkan tangannya. Ini sama dengan mimpi Tuti. Nah, saat itu juga Bunda Ratu pun ngomong. Sebelum Tuti ini menyentuh tangan dari makhluk tadi. Kamu siap syaratnya. Kalau kamu siap syaratnya, kamu bakal mendapatkan bayi idamanmu. Nah, Tuti bilang di sini masih ingat suaminya. Oh, Ratu, saya harus pamit dulu sama suami saya. Saya nggak bisa langsung sekarang. Saya harus tanya sama suami saya. Semua akan gagal ketika suami kamu mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Tapi saya harus gimana ya? Tiba-tiba Tuti tersadar yang ada Tuti ini di dalam pasar sedang memilah-milih sayur. Hah? Loh, kok aku ada di dalam pasar? Tuti bingung loh. Perasaan tadi aku udah melewati banyak dunia yang aku nggak ngerti itu dunia apa. Itu asing bagi aku, tapi kenapa tiba-tiba aku balik lagi ke pasar? Tuti bener-bener bingung. Dia harus bagaimana? Ini aku dibawa ke alam lain dan aku nggak ngerti. Kok tiba-tiba aku ada di pasar? Singkat cerita, akhirnya Tuti pun pulang. Nah, setelah sampai rumah, dia ini kepikiran terus-menerus. Sering bengong, tiba-tiba sedih. Nah, suaminya si Yayat ini tanya sama Tuti, kamu kenapa sih? Kok kamu ini tiba-tiba sedih? Kamu ini tiba-tiba ngerenung. Apa sebenarnya, ada apa? Nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa gimana? Orang aku lihat kamu ini kayak orang linglung. Nggak tahu apa yang di otak kamu. Tuti ini tidak mau bercerita karena apa yang sudah terjadi pada Tuti takut gagal. Singkat cerita ya kan, berjalannya waktu, Tuti ini minta izin sama suaminya. Nanti suaminya yang jemput gitu kan. Tuti naik beca. Tuti pun ke tempat ibunya. Yayat ini jemput. Nah pada saat jemput ya kan, nah disinilah ini yang membuat Tuti ini sedih dan hatinya ini bener-bener kehantem banget. Ketika orang tuanya Tuti, ini orang tuanya Tuti ngomong sama Yayat, bapaknya Tuti ngomong sama Yayat, ya kan? Di sini Yayat ini dikatain, maaf nih di bagian ini agak sensitif ya. Ini Yayat diomongin, kalau sampai kamu gak punya anak terus-menerus kayak gini, mending potong aja anumu. Gak berguna. Sampai dikatain seperti itu saat Yayat mau jemput. Nah disitulah Tuti ini sempat berantem ternyata di belakang. Bu, itu bapak gimana sih kok ngomongnya kayak gitu? Ya memang karena ibu butuh cucu, ngerti kamu? Nah disinilah Tuti kayak, aku nggak bisa ngelihat suamiku dibegitukan. Ini yang menjadikan Tuti ini bertekad bulat. Sepertinya aku harus ketemu dengan orang brewok itu tadi. Aku akan meminta sama ratu yang ada di gua itu. Aku harus punya anak. Apapun resikonya. Ini ternyata yang membuat Tuti yakin akan aku lakonin. Nah singkat cerita ya kan, sesampainya di rumah sepanjang jalan Tuti minta maaf, berjanji tidak akan meninggalkan. Ya, aku tidak akan meninggalkanmu mas, apapun yang terjadi. Iya, aku senang kamu seperti itu. Gak apa-apa, tapi Tuti ngerti hatinya Mas Yayat ini kayak apa tersayatnya. Tanpa sepengetahuan Yayat, Tuti ini selalu ngelihat ketika Yayat ini bengong. Tuti ngelihat, ya Allah, Mas Yayat ini kadang nangis sendiri. Mas Yayat ini kadang bengong juga sendiri. Nah disinilah Tuti semakin mantep. Aku harus lelakon itu. Entah apapun yang terjadi, resiko ke depan saya nggak ngerti. Pokoknya aku harus mengiyakan. Aku harus menjalani ritual itu. Hingga pada akhirnya kan, waktu yang sudah Tuti ini nggak bisa membendung.
Dan Tuti meyakini, oh ya ini hari wetonku. Karena menurut Tuti, hari weton Tuti ini ya yang sakral. Tuti pun akhirnya pergi ke pasar. Gitu, hari yang ditentukan Tuti udah yakin hari ini pas aku pergi ke pasar. Akan tetapi tak semudah itu. Tuti mencari orang berewokan tadi nggak ketemu-ketemu. Sampai pada akhirnya Tuti ini ke belakang pasar dan Tuti melihat, oh itu kandang kerbau sebelah itu. Ternyata memang ada di situ. Tuti kembali sandaran dan kembali Tuti ini mencari, gelisah. Justru malah saat Tuti putus asa nyari orang itu nggak ketemu-ketemu, Tuti ini menghadap ke bawah. Ternyata kaki kiri Tuti kini menginjak potongan selendang yang pernah diberikan oleh pria brewok itu tadi. Nah diambil, ini bukannya selendang yang selalu buat ngusap air mataku. Diambil sama Tuti. Nah karena Tuti menangis, selendang itu tadi ini diusapkan ke mukanya, ke bawah matanya ini diusapkan semuanya. Saat diusapkan gak tahu kenapa tiba-tiba Tuti ini jalan kaki, gak ada yang mengarahkan. Tuti ini tiba-tiba langsung masuk ke dalam gua itu. Kayak mustahil, tapi Tuti merasakan, ini apa kok tiba-tiba aku berada di sini? Kok cepet banget? Aku gak bertemu dengan orang yang berewokan itu. Singkat cerita ya kan, berapa langkah ya kan Tuti ini melangkah, ini tiba-tiba ratu itu keluar kembali. Akhirnya kamu kesini ya nak. Akhirnya kamu kembali datang. Apakah kamu sudah yakin akan menjalani ritual ini? Ya ratu, saya siap apapun resikonya. Tuti mengiyakan. Kamu sudah siap? Mari ikut aku. Akhirnya Tuti mengikuti. Dan Tuti ini udah gak kaget lagi ketika perempuan ratu itu tadi ya kan. Ini separuh bagian ini, wujudnya ini kera, ada ekornya. Ini Tuti udah gak kaget lagi karena udah lihat, udah pernah lihat. Dibawalah ke belakang itu, ke belakang gua, dimana ada sekat-sekat, jadi bebatuan-bebatuan besar. Ada kolam yang Tuti pernah lihat, yaitu ikan, tapi airnya ini bening jernih. Pada saat itu ratu itu mengatakan kepada Tuti, kamu udah siap? Siap ratu, apapun resikonya. Iya ratu, saya siap. Tiba-tiba gak lama kemudian air kolam yang jernih ini langsung berubah menjadi darah. Darah yang sangat kental sekali. Dan gak lama kemudian ikan itu membesar dan langsung muncul dari permukaan. Seekor siluman kera ya kan, sebagian manusia wujudnya, sebagian ini kera. Yaitu makhluk yang pernah dijumpain Tuti keluar. Dan langsung menadahkan tangannya. Seraya mengajak Tuti, ayo turun. Kolam itu yang penuh dengan darah, tiba-tiba airnya ini habis. Airnya esat. Langsung benar-benar berubah menjadi bebatuan. Tuti pun benar-benar sudah tidak berpikir lagi. Tuti sudah bulat, apapun yang terjadi aku harus punya bayi. Tuti langsung masuk. Tuti langsung masuk ke situ, tiba-tiba semuanya gelap. Saat semuanya gelap, Tuti hanya melihat makhluk tersebut, siluman tersebut ini berubah menjadi dua. Loh, saya mau diapakan? Saya mau diapakan? Makhluk-makhluk itu hanya mengeram. Makhluk itu buas. Dua makhluk itu langsung menyetubuhi Tuti. Tuti mengeram kesakitan, tolong. Mulut Tuti ini dicengkeram. Tangan Tuti ini tidak bisa menyingkirkan dua makhluk itu. Tuti kesakitan, akan tetapi Tuti ingat, iya aku harus punya anak. Ternyata dua makhluk itu ini menyetubuhi Tuti ini dengan ganas. Setelah itu ya kan, ini Tuti ngalamin kesakitan ya kan. Gak lama kemudian makhluk itu kembali berubah menjadi satu. Yang tadi berubah dua, ini jadi satu. Nah setelah itu anehnya, Tuti sudah berada di atas kolam, bukan di kolam lagi. Jadi kayak tersadar. Jadi kayak dibawa ke alam goib, ini dibawa lagi ke alam goib gitu loh. Nah ini Tuti udah tersadar. Setelah tersadar, makhluk tersebut sudah berubah lagi menjadi ikan mas. Kolam itu sudah kembali jernih. Bunda Ratu tiba-tiba keluar. Ratu itu tiba-tiba keluar dan mengatakan, kamu sudah menjalani ritual pertama. Nanti akan ada 1 bulan sekali di tepat di weton kamu harus kesini sampai 3 kali. Berarti masih ada 2 lagi. Iya Ratu, terus saya harus gimana? Ingat, selama menjalani proses ritual ini, jangan sampai kamu ini bersetubuh dengan suamimu, ngerti?
Yang pertama itu. Dan yang kedua, kelak umurmu nanti dibagi 2 dengan bayimu. Berarti umur saya ini ke depan, ya, dihitung dari sejak kamu lahir. Sisa umurmu nanti dibagikan kepada putramu, kepada bayimu. Di sini, karena sudah menjalani ritual pertama, mau nggak bisa ngelak. Tuti nggak bisa ngelak, mengiyakan. Tak lama kemudian, ratu tadi ini memberikan potongan selendang tadi, ya kan? Ini kepada Tuti. Usap air matamu, usap matamu. Tuti menerima kain itu tadi, kembali diusapkan ke mata Tuti. Saat Tuti ini mau usap mata, Tuti kaget. Tuti sudah berada kembali di depan kandang. Kandang kerbau tadi yang dekat dengan pasar. Tuti sampai bingung, loh, aku kok udah di sini lagi? Pas sadar ini Tuti udah pagi ternyata. Loh, kok udah pagi? Perasaan tadi aku siang-siang, kok ini kembali pagi? Tuti kaget. Dipikirnya Tuti malah maghrib. Ternyata enggak, udah beda hari. Udah keesokan hari. Tuti bingung. Singkat cerita ya kan, Tuti udah sampai di rumah, ini menyembunyikan semuanya. Dan seperti biasa Tuti ke tempat orang tuanya. Nanti disebut Yayat. Akan tetapi di sini Tuti meyakinkan, tenang mas, tenang. Apapun yang terjadi, tutup rapat-rapat telingamu ketika orang tuaku ini ngomong. Iya, iya dok. Iya dek. Tuti pun ngomong, aku tidak akan meninggalkanmu mas, percayalah. Nah singkat cerita ini 1 bulan. Ya kan sudah terjadi 1 bulan dan kembali lagi di mana weton Tuti nih. Jatuhnya di weton Tuti lagi. Mau nggak mau Tuti harus datang ke sana. Anehnya, Tuti nggak ngerti. Tuti ini buka-buka lemari baju. Tuti ini menemukan selendang itu tadi. Loh, kok ini udah ada di sini? Tuti langsung bilang sama suaminya, Mas, aku mau ke tempat ibu. Seperti biasa, nanti kalau aku di sana udah 2 hari kamu jemput. Iya, Ndo, nanti aku jemput kamu. Nah, suaminya pun mengiyakan. Tuti pun akhirnya naik beca. Tapi arahnya bukan ke orang tua, melainkan ke pasar. Sampai tukang becanya ini ngomong, ini mau kemana, Mbak? Tuti bilang, mau ke pasar. Nah, setelah itu barulah Tuti ke kandang kerbau tadi. Kembali diusap matanya. Masuklah ke dalam alam goib ini tadi. Ini apa sebenarnya? Ada apa-apa yang dirasakan oleh Tuti? Masuk ke alam goib tadi, masuk ke goa lagi. Tuti melakukan ritual selanjutnya. Sama persis Tuti merasakan kesakitan ketika Tuti ini disetubuhi oleh 2 makhluk, ya, yang awalnya ini 1 berubah menjadi 2 dan memperkosa, menyetubuhi Tuti dengan secara ganas. Singkat cerita, berjalannya waktu, Tuti ini setiap Yayat ini mengajak berhubungan badan selalu ngomong, aku lagi sakit mas, aku lagi gak enak badan, selalu menolak seperti itu. Hingga pada akhirnya ritual yang terakhir, pada saat itu Tuti lega sudah melakukan 3 kali. Nah ratu itu tadi ngomong, tunggu saja, nanti kamu akan hamil. Ingat persyaratannya, jangan pernah kamu lupakan. Tuti pun mengangguk. Kembali lagi Tuti ke kandang kerbau. Dan Tuti ini mengingat ada 1 kata-kata, ya, ini dari siluman tadi, ya kan? Siluman tadi mengatakan, aku akan sempurna, begitu juga aku akan senang. Kamu sudah melakukan ini semua. Yang menyetubuhi kamu adalah suamiku, maka kami akan sempurna. Ini mungkin ada siluman yang sedang bersemedi menyempurnakan ilmunya. Mungkin seperti itu gambarannya. Tuntaslah tugas Tuti. Tinggal menunggu Tuti hamil. Ya kan? Tinggal menunggu Tuti hamil. Kapan waktunya? Tuti nggak ngerti. Terus menerus berharap. Hingga pada suatu ketika Tuti diajak suaminya ini pergi ke tempat ibunya. Gitu loh. Ke tempat ibunya si sang suami. Gitu. Suaminya bilang, Dek, ke tempat ibu mas yuk. Udah lama nggak kesana. Mas kangen. Nah, sesampainya di tempat ibunya, ya kan, mertua Tuti berarti ini gantian nih, tempatnya mertua Tuti, ibunya tiba-tiba bilang, nah ibu udah nungguin kalian. Ibu udah bikin jamu. Ibu udah bikin jamu, mudah-mudahan nanti kalau sudah diminum kalian berdua, mudah-mudahan, ya, ini lekas diberi keturunan. Yo, pokoknya kita ikhtiar bareng-bareng. Jangan lupa, kalau mau berhubungan badan, ini bismillah, baca doa, ya. Iya bu, Tuti bingung. Padahal sudah tidak diperbolehkan di sini. Berhubungan dengan suaminya ini tidak diperbolehkan oleh ratu tadi, ratu siluman tadi. Tapi gimana lagi? Tuti bingung. Nah sesampainya di rumah, ini kan suaminya udah nyeduh jamu tadi. Kamu minum, aku minum ya dek. Ayo kita minum. Tuti bingung, ini mau diminum gak ya? Ini mau diminum lah mereka.
Nah, akhirnya suaminya ini mengajak berhubungan badan. Tuti mau menolak, bingung. Mas nanti aja. Dek, kapan lagi? Ini kan dari ibu. Ayolah. Nah, suaminya ini merayu terus menerus. Dek, kok kamu aneh? Mas ajak berhubungan badan kok kamu kayak nolak-nolak terus. Iya mas, tapi apa jangan-jangan kamu punya selingkuhan yang lain? Enggak mas, bukan begitu. Nah, Tuti ketakutan. Akan tetapi terjadilah hubungan badan mereka. Berhubungan badan mereka akhirnya. Yang padahal itu dilarang. Itu larangan dari ratu. Nah, Tuti terus-menerus kepikiran. Setelah berhubungan badan ini malah nangis. Berkali-kali nih setiap diajak berhubungan badan nangis lagi dan gak ngerti. Sering teriak-teriak sendiri. Mas cukup, cukup. Kamu kenapa? Ada apa? Mereka sempat ribut. Aneh kamu. Aku pengen berusaha, kamu pengen berusaha, tapi kok seperti ini? Kamu kenapa? Ada apa? Gak apa-apa mas, udah. Mas tinggalkan aku dulu mas, aku pengen menyendiri. Tuti malah bilang seperti itu. Sering bengong, makanya ya kan di part 1 ini menceritakan saat itu Yayat ini menanyakan terus, kamu kenapa sedih? Karena Tuti tidak jujur, karena ketika jujur takut semuanya gagal. Nah, padahal dengan Tuti sudah berhubungan badan, ini termasuk melanggar larangan, melanggar pantangan. Nah, berjalannya waktu ternyata benar. Tuti ini muntah-muntah, Tuti bener-bener, lah aku jangan-jangan hamil. Hingga pada akhirnya ketika Tuti ini hamil, ya kan? Ini udah diantar suaminya ke dokter segala macam. Ini meyakinkan, nah ini suaminya bener-bener. Di sini ibaratnya kata ini kayak selebrasi, seneng. Ngomong sama tetangga-tetangga. Aku bakal jadi bapak. Akan tetapi di hati Tuti sebenarnya ini kebalikan. Aduh, ini aku gimana? Ini jadi hamil beneran dan lahirnya ini gimana? Tuti udah kepikiran itu terus menerus. Nah, di sini Yayat udah sempet sombong di keluarga Tuti. Aku bisa pak, saya bisa jadi seorang bapak kan pak? Saya bisa ini pak. Tuti udah hamil pak. Tinggal nunggu kelahirannya pak. Iya, tapi awas kalau kenapa-napa. Sama kandungannya Tuti, awas kamu ya. Saya nggak mau tahu. Seluruh keluarga mengatakan seperti itu. Khususnya orang tuanya menekan seperti itu. Disinilah Yayat ini menjaga kandungannya Tuti. Tuti nggak boleh capek-capek. Yayat ini menspesialkan Tuti. Kamu nggak boleh ngapa-ngapain, kamu pokoknya harus jaga kandungan kamu. Aku sangat menyayangi kalian. Sebentar lagi aku jadi bapak. Akan tetapi Tuti ini kayak sedih terus menerus. Ini nanti jadinya kayak apa ya? Karena aku udah melanggar. Nah, Tuti ini sedang bingung. Nah, tibalah hari weton Tuti. Nah, saat hari weton Tuti, ini Tuti udah kebingungan. Ini aku mau ke sana lagi apa gimana? Tuti ini tidak datang ke sana. Tuti memilih untuk tetap di rumah. Apapun yang terjadi, aku takut. Aku kalau ke sana aku bakalan takut. Aku takut kenapa-napa di sana. Tuti yang gelisah ini mencoba untuk membuka lemari yang biasanya ini selendang ada di situ. Ini tiba-tiba ketika Tuti membuka lemari, selendang pun tidak ada. Potongan selendang itu entah kemana. Tuti udah panik. Suaminya nanya, kamu kenapa? Yayat ini nanya, enggak apa-apa. Udah mas, ayo istirahat. Nah, pada malam harinya setelah Tuti ini tertidur, ini si Tuti tiba-tiba dimimpikan. Tuti sudah berada di dalam gua dengan tangan yang terikat. Anehnya, ya kan? Alat untuk mengikat kedua tangan Tuti ini menggunakan besi berduri. Sakit, tolong. Ini Tuti berada di dalam gua. Pencahayaan ini hanya ada obor-obor yang menempel di dinding. Dan gak lama kemudian saat Tuti sedang kesakitan, tolong. Ketika bergerak, ini kan tangan ini tergores oleh rantai berduri tadi, besi berduri tadi. Gak lama kemudian keluarlah ratu. Anehnya ratu itu, ini yang sebelah mukanya kera, ya kan? Ini sebelahnya muka akan tetapi hancur terbakar. Kamu kurang ajar. Kamu sudah membuat aku begini. Tuti di sini dihajar, dicambuk-cambuk. Tidak menggunakan sehelai busana sedikit pun. Tak ada kain yang menempel di tubuh Tuti. Tuti ini bugil sambil dicambuk-cambuk. Cukup, sakit ya. Ratu maafin saya. Kamu melanggar janjimu. Sakit Ratu. Tuti yang sakitan ini terus menerus dimarahi oleh Ratu. Dicambuk terus menerus sampai Tuti tidak punya tenaga. Dan ketika Tuti ini merasakan kayak sudah tidak ada nyawanya lagi, Tuti pun terbangun dari tidurnya.
Nah, suaminya ini kaget. Kamu kenapa? Ada apa? Enggak kenapa-napa, Mas. Aku hanya mimpi. Aku cuma mimpi, Mas. Enggak mungkin mimpi, Mas. Kamu kenapa? Udah, tidur. Kamu ini lagi hamil. Kita berdoa biar kandungan kamu ini baik-baik saja. Udah, tidur. Iya, Mas. Tutik kembali mengelus perutnya. Dan saat itu, ini ada sebuah pergerakan. Ada sebuah pergerakan dari bayinya. Tutik merasa lega. Oh ya, bayiku tidak apa-apa. Tidak kenapa-napa. Akan tetapi, Tutik masih memikirkan mimpinya tadi. Nah, berjalannya waktu hingga pada akhirnya Tutik pun mules-mules perutnya. Nah, ini di part 1 lengkap banget nih. Kalian wajib nonton di part 1-nya. Tutik perutnya mules-mules merasakan mau lahiran. Hingga pada akhirnya masuklah ke dalam rumah tua tadi, rumah bangunan Belanda tadi. Yang menurut Tuti itu adalah, ya kan, ini tempatnya Bu Bidan. Suaminya juga merasakan seperti itu. Ternyata tidak. Itu adalah rumah kosong bangunan Belanda, dan belakang rumah itu adalah pabrik gula, di mana ada seorang security di situ berjaga di pos penjagaannya, itu Pak Rois. Cerita flashback pun selesai. Nah, setelah Tuti ini mengaku semuanya, di sini Pak Yayat kaget. Lah, kok kamu sampai seperti itu? Lelakon apa itu namanya? Ya, Mas, aku juga nggak ngerti. Aku dibawa ke alam gaib dan aku nggak ngerti, Mas. Nah, Pak Rois pun menduga ini ada lelakon orang pengen sempurna di ilmunya, memanfaatkan si Tuti, istrimu. Tuti yang jadi korban. Pada saat itu Pak Rois ngomong, sekarang gini aja. Bayimu ini harus dilarung. Ditaruh di sungai. Tapi nanti kalau sudah selesai dilarung, bikin selamatan di rumahmu. Ya, diadakan selamatan. Iya, Pak, tapi kenapa istri saya seperti ini, Pak? Yo, kamu juga mengalami kan tadi kan? Makanya saya manggil-manggil kamu tadi. Nah, mungkin ini ya, hantu si perempuan tadi, ya kan? Ini juga kiriman dari si Ratu Siluman tadi. Nah, mungkin yang menyerupai Bu Bidan dan Pak Dokter gitu kan. Ini mungkin dari jelmaan-jelmaan tadi. Si siluman tadi, siluman-siluman kera. Yang jadi Bu Bidan dan Pak Dokter itu mungkin silumannya. Nah, Pak Rois pun mengatakan seperti itu. Akhirnya Pak Rois mengambil sebuah selimut. Selimut baru, dan bayi tersebut yang menyerupai kera ini dibungkus. Pak Rois mengatakan ini dilarung di sungai. Pada jam itu juga, pada waktu itu juga, Pak Rois pun akhirnya melarung bayi itu, disaksikan oleh Pak Yayat. Karena apa? Bu Tuti tidak tega untuk melihat. Belum bisa menerima kondisi itu, belum bisa menerima keadaan itu. Dilarunglah bayi itu mengikuti air. Dibikin kayak perahu-perahu kecil gitu kan ya. Jadi dari kayu diikat, bayi itu ditaruh di situ, dilarung. Singkat cerita di sini Pak Yayat pun terima kasih sama Pak Rois. Ya, terima kasih sama Pak Rois. Pak Rois pun mengatakan, tiada no selamatan yang omahmu, iku pesenku. Pesenku iku. Hingga pada akhirnya singkat cerita ya kan, keesokan hari mereka ini pulang. Ya kan, mereka pulang dan mengadakan selamatan di rumah. Nah, dengan adanya berita seperti ini otomatis orang tuanya Tuti pun tahu. Tuti keguguran. Nah, saat selesai selamatan, orang tua Tuti ini maki-maki Yayat. Kan? Kamu tidak bisa menjaga putriku. Sampai calon cucuku aja meninggal. Urusanmu belum selesai denganku, Yayat. Ya, Pak, maafin saya, Pak, maafin saya. Orang tuanya Tuti pun gak ngerti kisah sebenarnya. Akan tetapi ya kan, akhirnya berjalannya waktu Tuti pun menceritakan kejadiannya kepada tetangga-tetangganya. Apa yang sebenarnya ia lakukan, apa sebenarnya yang ia alami. Semua tercengang, kok aneh, kok kejadian seperti itu, Mbak. Dan semenjak itu Yayat memutuskan gak mau lagi untuk datang ke tempatnya si Tuti. Tuti pun memohon maaf terus sama Yayat. Maafin saya, Mas. Terus-menerus seperti itu. Untungnya Yayat memaafkan. Mereka tetap tinggal bareng, bersama. Ibunya Yayat juga kaget mendengar keterangan seperti itu. Tak pikir udah hamil, udah enak, udah apa segala macam. Ternyata enggak. Bayi yang dikandungnya ini adalah siluman juga. Nah, Pak Rois ini sering datang ke situ. Kadang-kadang Pak Rois sama anaknya datang ke situ. Pak Rois ini yang satpam ini, security yang jaga di pabrik tua itu. Pak Rois datang ke situ, memastikan gimana kondisinya segala macam.
Dan pada akhirnya mereka pun sampai lama ini nggak punya keturunan gitu. Dan cerita pun selesai gitu. Nah, menurut kalian ya, ini pesan-pesan dari cerita ini bagaimana? Monggo silakan ditulis di kolom komentar ya kan. Ini saya membacakan, saya menceritakan sesuai ya kan dari pengirim cerita. Saya menghargai segala macam bentuk kiriman-kiriman cerita gitu, dan mohon maaf ya kan kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Jadi di sini ada edukasi baik diambil, yang buruk pun dibuang gitu. Jadi kita harus bisa memilah-memilih gitu. Kita ini bagus nih kalau kita seperti ini, ini buruk nih kalau kita kayak seperti ini gitu. Kita harus pintar-pintar dalam menyikapi sebuah cerita seperti apa gitu ya kan, ambil hikmahnya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman atau dapat cerita gitu ya, oh iya saya punya cerita mas nih mas, pengalaman dari tetangga saya atau apa segala macam, ya kan, monggo silakan kalian bisa mengirimkan cerita kalian. Caranya gimana sih ngirim ceritanya? Kalau bisa mohon dengan sangat banget, mohon dengan sangat urutan ceritanya ini diperjelas gitu loh. Caranya seperti ini, dikirim, diketiknya ini per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu ini saya akan paham ceritanya, alur-alurnya, nama yang mau disamarkan, takutnya menyinggung si A, si B, si C, atau nggak apa-apa mas, aman, tapi dipastikan aman. Karena pernah kejadian ternyata ada beberapa yang merasa tersinggung atau apa gitu, mas kalau bisa yang ini nanti ini ya mas, cerita ini diganti atau dibuang. Nah, saya tidak mau terjadi kedepannya seperti itu gitu. Dipastikan cerita aman gitu ya kan. Nih ditulis per paragraf atau per kalimat. Konfliknya seperti apa jelas gitu kan. Teror horornya seperti apa jelas gitu kan. Oh, di sini penanggulangannya seperti ini jelas gitu. Bentuk wujud-wujudnya dari apa yang kalian alami ini jelas gitu ya, ditulis gitu, dikirimnya ini per paragraf atau per kalimat. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo ya. Ini kalian follow, nanti kalian DM ke saya, mas saya udah follow ya kan, nanti biar saya bisa follow back. Ceritakan semuanya di situ, bisa dikirim di DM Instagram gitu, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3nya 4 kali. Saya ulang 085870433336, 3nya 4 kali. Oke? Oke, semuanya. Nah, kalau bisa dikasih nama dan nama kota agar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain gitu ya. Oke? Nah, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya kan? Ini punya rezeki terus mengalir deras, amin. Ya kan, yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya, amin ya Allah. Yang sedang meniti karir diberi kesuksesan, amin. Ya, panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif